Chapter 1641. Ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat teratai cemerlang yang mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Douqi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Dodi. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio tingkat D. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Dodi. Satu-satunya harapan Xiao Yan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara tersisa untuk maju ke kelas Dodi di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio tingkat D dan warisan dewa kuno yang berisi dua asal Qi yang tersisa di dunia ini. Warisan saya mengharuskan seseorang memiliki hati yang seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. Dewa kuno Tusi memandang Xiao Yan yang bersemangat. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, itu digantung di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Bas-bas. Teratai api memancarkan kilau yang aneh. Setelah itu, perlahan turun dan langsung menembus kulit Xiao Yan dan mendarat di dalam pikirannya. Bang! Tubuh Xiao Yan segera memerah setelah teratai api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang terpana menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di dalam tubuh Xiao Yan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat mengalir deras dari pori-pori tubuh Xiao Yan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali dalam sekejap. Tubuhnya yang awalnya kurus telah menjadi seperti monyet dengan kulit di tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiao Yan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Dewa kuno Tusi menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang. Jika Xiao Yan bahkan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan tidak lain adalah lelucon. Tubuh Xiao Yan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka saat ini. Matanya meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Bang! Kedua matanya pecah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiao Yan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan yang mengerikan dari warisan. Dewa kuno Tusi mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekaranglah saat warisan telah dimulai. Namun, jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal tetapi tubuh fisik dan jiwa Xiao Yan juga akan menderita luka yang sangat serius. Apakah saya gagal? Jiwa Xiao Yan melihat serambi darah yang menyebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur lelap. Namun, dorongan ini baru saja muncul saat Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini berada pada saat yang sangat berbahaya. Jika dia hanya tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia. Tubuh fisik saya terlalu lemah. Saya tidak dapat menahan kekuatan warisan. Namun, sekarang tubuh fisik saya hancur, bagaimana saya bisa menyerap energi? Jiwa Xiao Yan diaglomerasi menjadi gugus cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, dia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, memurnikan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit. Di mana dia akan menemukan waktu untuk memurnikan tubuh fisik sekarang? Hati seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. Gugus cahaya jiwa berkedip-kedip dengan liar. Pada saat kritis ini, bagaimanapun, hati Xiao Yan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Dewa kuno Tusi dan sampai pada pemahaman. Gugus cahaya jiwa yang telah dia ubah tiba-tiba berkedip-kedip dengan intens saat hatinya mulai memahami. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari dalam jiwanya.
Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa ternyata biji teratai api itu mengejutkan. Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah yang semula tersebar tiba-tiba mulai menyusut dengan cara yang aneh. Setelah itu, pemandangan misterius muncul. Seseorang bisa melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti di sekitar klaster cahaya jiwa. Dalam waktu singkat, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran, terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresi bersemangat samar-samar melintas di antara mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bang! Tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiao Yan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang kokoh seperti batu dan tidak akan pernah hancur. Xiao Yan tidak panik setelah memahami situasi di hatinya. Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiao Yan tetap fokus. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Bum bum bum, aliran suara rendah dan dalam yang terus-menerus muncul di lautan api. Tubuh Xiao Yan terus menggumpal dan meledak berulang kali. Seolah-olah telah terbentuk siklus yang sempurna. Senyuman muncul di wajah Dewa Kuno Tusi saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk lembut. Pemahaman anak laki-laki ini cukup bagus. Tak heran jika ia mampu mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah keteguhan hati dan ketekunan. Sepertinya misiku akan segera berakhir. Dewa Kuno Tusi tersenyum. Nada suaranya mengandung perasaan samar dibebaskan. Waktu berlalu di tengah pelatihan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Yan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiao Yan menjadi pusing meskipun ketekunannya. Hanya sisa pikirannya yang dengan tegas menjaga jiwanya. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah pelatihan pahit. Penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut pada siklusnya yang tak berujung. 1 tahun di makam surgawi lebih dari 2 bulan ke benua Doki. Selama 2 bulan ini, Central Plains mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh Central Plains. Hal ini mengakibatkan Central Plains menjadi tempat kematian yang tidak bisa keluar. Langit yang semula biru saat ini tertutup oleh lapisan tebal awan darah. Sinar matahari menembus awan darah dan menyinari daratan. Kilau gelap melesat keluar, menyebabkan seseorang merasa tertekan tak tertandingi. Aroma berdarah menyelimuti setiap sudut Central Plains. Kadang-kadang, banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah yang menutupi Central Plains. Mayat terbaring dimanapun cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Ini benar-benar bencana. Dihadapkan dengan tindakan dari klan Hun ini, faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat marah pada awalnya. Namun, kemarahan ini berangsur-angsur berubah menjadi kengerian setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi, hanya untuk berakhir dengan sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cahaya darah yang sepertinya menembus dunia. Hanya pada saat ini mereka mengerti betapa kejam dan kuatnya metode klan Hun. Dihadapkan pada cahaya darah yang sesekali turun ke atas mereka dan menyebabkan darah mengalir ke seluruh negeri. Banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain mengubah diri mereka sendiri. Tujuan mereka secara alami adalah markas besar aliansi Sky Mansion.
Pada saat ini, hanya area di sekitar markas aliansi Sky Mansion di Central Plains yang bisa menahan erosi cahaya darah itu. Karenanya, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam jarak puluhan ribu kilometer dari aliansi Sky Mansion ditempati oleh banyak orang. Setiap sudut dipenuhi dengan massa kulit hitam. Seluruh Central Plains telah turun ke dalam kekacauan saat ini. Aliansi tidak berdaya menghadapi faksi-faksi ini yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang mencakup radius 5.000 km di sekitar aliansi Sky Mansion. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini sepertinya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak fraksi yang tidak punya pilihan selain berkonflik dengan fraksi lain demi menjaga keamanan daerahnya. Mereka bahkan bertengkar satu sama lain, mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Namun, pasukan aliansi tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Sudah batas pasukan aliansi untuk melakukan begitu banyak hal. Ketertiban sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Saat mereka bertahan, Gu Yuan, Zhu Kun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi menggunakan semua nyawa di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat di Tier. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti aliran waktu, Central Plains yang semula berkembang tertutupi dalam kehancuran. Sepintas, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dengan lebih banyak waktu berlalu, semua orang merasa semakin putus asa saat mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis itu keluar dari awan darah akan menjadi saat ketika Central Plains akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Awan darah menutupi matahari, malapetaka turun di Central Plains. Chapter 1642. Semua yang hidup tidak ada lagi saat menghadapi bencana ini. Awan darah menutupi Central Plains selama 3 bulan. Namun, tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Selama 3 bulan ini, Central Plains yang makmur dan hidup menjadi sangat berantakan dan sunyi. Semua orang panik saat mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Banyak yang bahkan berkelana di bawah tanah dengan harapan melakukan hal itu akan memungkinkan mereka bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas Central Plains. Bau busuk pekat yang menjijikkan meresap di udara. Tanah itu berwarna merah cerah. Darah kental mewarnai Central Plains hingga menjadi seperti tanah para iblis. Tulang putih pekat melayang di dalam lautan darah. Tampaknya ada pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah benua Doki. Bagaimanapun, terlepas dari pertempuran besar seperti apa yang meletus, orang biasa kemungkinan besar tidak akan campur tangan. Namun, klan Hun bisa dianggap sangat tidak berperasaan kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi semakin putus asa di dalam hati mereka saat mereka melihat awan darah di langit, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang terkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa begitu Hun Tiandi keluar dari retretnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Seluruh negeri ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Markas besar aliansi Sky Mansion. Banyak tokoh berdiri di atas panggung tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah yang menembus langit. Aura Hun Tiandi semakin kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia akan segera berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sesaat sebelum Zhu Kun perlahan berbicara.
Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam saat mendengar kata-katanya. Jangan bilang kalau kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya memiliki beberapa keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan semacam ini dianggap semacam siksaan terhadap temperamennya yang agak panas membara. Formasi sudah terbentuk. Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah saja sudah cukup untuk membuat kita kesulitan. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang masuk ke dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin bisa menjaga tubuhnya untuk sementara. Itu hal yang cukup sulit. Itu benar-benar angan-angan dalam memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tinju semua orang tanpa sadar terkepal. Bahkan mereka pun merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kurang perlu berbicara tentang yang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi yang aman. Yan Jin mendesah pelan. Sampah tak berguna ini. Saat itu, mereka hanya bermalas-malasan di samping saat kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang mencari perlindungan kita. Lei Ying menangis dengan marah. Semua orang tersenyum pahit. Di mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara pasukan aliansi dan klan Hun. Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki sedikit harapan. Gu Yuan menguatkan perhatiannya, tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya mengingat harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di mata mereka. Memang, mereka masih memiliki harapan. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan bisa berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, Central Plains ini benar-benar akan tamat. Gambar pria muda kurus melayang di benaknya saat Gu Yuan berbicara dengan lembut, namun, saya yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika memang begitu. Sepertinya kata-kata Gu Yuan menular. Kelompok yang awalnya tegang sedikit santai. Senyuman muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di tengah kengerian dan keputusasaan individu yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan 4 bulan 5 bulan setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan khusyuk. Di saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, sinar matahari pun sulit menembus. Jumlah cahaya darah yang meningkat menyapu langit selama periode waktu ini. Gelombang setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma darah yang naik ke langit. Namun, dengan meningkatnya jumlah orang yang berkerumun ke dalam penghalang pertahanan yang ditempatkan aliansi Sky Mansion, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghantam penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu kuat dalam aliansi tersebut. Karenanya, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah menyerbu ke arah penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Lagi pula, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Setelah penghalang pertahanan ini dihancurkan, mereka akan menjadi anggota dari mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi yang meletus selama setengah tahun ini. Namun, bau berdarah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi setengah dari Central Plains selama waktu setengah bulan ini.
Tidak ada ahli dari klan Hun yang muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah menjadi semakin menakutkan dengan aliran waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh Central Plains, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak. Lautan darah bergolak. Pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, teratai berwarna darah besar perlahan bangkit dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang mabuk. Mata tertutup rapat, sosok manusia itu perlahan terbuka. Warna merah tua yang mengisinya menyebabkan gelombang besar muncul di lautan darah. Jatuh. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi saat membuka matanya. Sosok manusia yang tertutup api hitam muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Xi dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, hal ini menyebabkan banyak ketidakpuasan. Api Nihility Devouring menatap sosok manusia, yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah, dan berkata, mata darah Hun Tiandi itu sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke Nihility Devouring Flame. Api hitam di mata Nihility Devouring Flame melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara samar, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang lebih bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh. Api hitam di mata Nihility Devouring Flame layu dengan intens. Hun Tiandi tersenyum lebar. Tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraihnya dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai bergolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, benih yang melahap kemungkinan besar telah ditanamkan. Hun Tiandi tersenyum sambil memandangi kumpulan api hitam itu. Setelah itu, dia menghadapi Nihility Devouring Flame dan berkata, sepertinya kamu tidak setia padaku. Kamu telah memaksaku melakukan ini. Cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari mata Nihility Devouring Flame. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah. Riak dipancarkan. Segera setelah, lautan darah berfluktuasi. Api hitam tak berujung menyebar darinya dan meletus dengan gila ke arah Hun Tiandi. Menyerang. Nihility Devouring Flame tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Orang bisa melihat ruang sekitarnya berfluktuasi. Puluhan sosok muncul. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam pekat. Api hitam ini dengan cepat berkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian menutupi Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu diam-diam telah merencanakan selama beberapa tahun ini. Sesepuh ini sebenarnya tanpa Anda sadari telah dikendalikan oleh Anda. Hun Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok yang dikenal ini. Hun, lupakan tetua ini. Sebagian besar anggota klan dari klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak siap? Hanya dengan memikirkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian serius. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Awalnya, saya tidak akan melakukan hal untuk ini. Namun, Anda sebenarnya berencana untuk membunuh saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak lebih dulu. Menderita kerugian yang serius. Hun Tiandi menggeleng. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Diri Anda saat ini juga bisa melupakan tentang melawanku. Itu hanya bunuh diri. Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari lotus darah. Dia tertawa keras ke arah langit. Mulutnya segera melebar dan kekuatan isap meledak.
Arai api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelan olehnya. Aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak berujung ini. Bang bang bang, lautan darah di bawah lusinan sesepuh dari klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung darah. Gelembung darah itu menyusut dengan hebat dan seseorang bisa mendengar banyak suara teredam muncul. Tubuh mereka meledak menjadi percikan darah yang menyatu dengan lautan darah. Para ahli dari marga Hun ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum langsung dibunuh oleh Hun Tiandi. Kamu sudah berhasil. Nihility Devouring Flame akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang melampaui dunia. Sudah setengah bulan aku berhasil dan tinggal menunggumu. Hun Tiandi menjilat bibirnya yang merah padam. Telapak tangannya ditujukan pada Nihility Devouring Flame sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepada saya karena berhasil menjadi Elite Dodi pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan saya api esensi Anda. Hun Tiandi, nyawa anggota klan dari klan Hun bisa diambil olehku hanya dengan pikiran. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang. Nihility Devouring Flame meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak mendengar hal itu. Dia menoleh dan melihat Nihility Devouring Flame dengan ekspresi aneh. Dia berkata, kamu telah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengetahui karakter saya. Nihility Devouring Flame merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar berapapun harganya untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. Datanglah kemari. Sama seperti Nihility Devouring Flame telah memahami ini dan berencana untuk melarikan diri, bagaimanapun, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Meledak. Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut mengarahkan dan mengepalkan tangannya ke Nihility Devouring Flame. Tubuh yang terakhir meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat itu dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang kabur itu. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap meledak. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku. Hun Tiandi dengan elegan mengusap sudut mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan Nihility Devouring Flame ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. Sekarang sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang merepotkan itu. Mata Hun Tiandi tertuju ke daratan. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang berisi darah haus darah yang tak berujung bergema di Central Plains dengan cara yang luas dan perkasa. Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, telah mendapatkan gelar dewa. Chapter 1643. Hun Tiandi dia telah berhasil. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun tiba-tiba berubah saat mereka berdiri di markas besar aliansi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka diangkat. Mereka melihat awan darah tebal di luar penghalang pertahanan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa merasakan aura yang menyebabkan jiwa mereka gemetar di tempat itu. Aura itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit Dodi. Satu-satunya orang dalam awan darah yang bisa menjadi Dodi elit secara alami adalah Hun Tiandi. Hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapatkan gelar dewa. Suara yang besar dan kuat dipenuhi dengan aroma darah, turun dari langit dan bergema di setiap sudut Central Plains tepat saat ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah. Hun Tiandi. Daerah di sekitar markas aliansi segera berubah menjadi keributan setelah mendengar nama ini, yang saat ini dianggap sebagai iblis. Semua orang tiba-tiba berdiri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah langit. Bas-bas. Sirene peringatan yang tergesa-gesa terdengar di alam bintang sementara semua orang terkejut. Tentara aliansi bergegas keluar dari semua tempat dan menyebar ke segala arah.
Akhirnya, itu berubah menjadi pasukan hitam yang kuat yang tergantung di langit. Pasukan aliansi jelas telah menjalani banyak pelatihan selama setengah tahun ini. Cara tentara saat ini bertindak melibatkan kerjasama yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan masa lalu. Aura mereka juga tampak menyatu. Kekacauan berangsur-angsur mereda ketika semua orang melihat pasukan besar massa hitam yang mengambang di udara. Tampaknya tindakan pasukan aliansi telah menyebabkan semua orang merasa sedikit diyakinkan meskipun semua orang memahami bahwa kepastian ini sangat benar. Gu Yuan, Zhu Kun dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar pada saat bersamaan. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka mengangkat kepala untuk melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan. Pada saat ini, aroma berdarah di dunia tampaknya jauh lebih padat dibandingkan sebelumnya. Aura ini memang milik Hun Tiandi. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan iritasi dan kegelisahan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Semuanya, siapkan dirimu." Tentara aliansi segera berteriak setelah mendengar ini. Aura mereka cukup kuat. Jika kita tidak menghentikannya kali ini, seluruh benua Doqi ini kemungkinan besar akan dikendalikan oleh Hun Tiandi. Pada saat itu, semua makhluk akan mati. Yan Jin berbicara dengan suara serius. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Gu Yuan dan yang lainnya mengangguk dengan tenang. Hun Tiandi telah tiba saat ditemani oleh kekuatan seorang Dodi. Hanya dia sendiri yang bisa bertarung melawan seluruh pasukan aliansi. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam perang ini, yang telah berlangsung lama. Apakah ada berita dari Xiao Yan? Lei Ying bertanya. Tidak. Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Warisan dewa kuno bukanlah lelucon. Sepertinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kita tidak punya banyak waktu tersisa. Lei Ying tertawa getir. Gu Yuan terdiam sesaat sebelum dia berkata, "Bukannya aku tidak ingin memberitahunya. Namun, kalian semua harus tahu bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya harapan kami yang tersisa. Hanya jika dia berhasil maju ke kelas Dodi, kita akan bisa melawan Hun Tiandi. Kalau tidak, bahkan jika kita memanggilnya sebelum itu sama sekali tidak berguna. Saat itu, kami hanya akan mengubur satu-satunya harapan kami." Yan Jin dan yang lainnya menghela nafas pelan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala. Mereka juga mengerti bahwa Gu Yuan memang mengatakan yang sebenarnya. Beberapa dari generasi muda dari 3 klan kami telah dipindahkan. Setidaknya sedikit dari garis keturunan kita akan dipertahankan. Oleh karena itu, bahkan jika kita gagal hari ini, selama Xiao Yan bisa berhasil, garis keturunan ketiga klan kita akan tetap berlanjut. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Karena itu, kita tidak harus memanggil Xiao Yan sebelum dia berhasil. Kamu benar. Dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Klan Lei kita tidak memiliki siapapun yang takut mati. Bahkan jika si brengsek Hun Tiandi itu benar-benar menjadi Dodi, klan Lei ku masih akan berani melawannya. Lei Ying mengatupkan giginya dan berbalik. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Gu Yuan sedikit tersenyum. Riak di hatinya juga perlahan menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap awan darah yang tebal. Saat ini, sudah waktunya untuk hidup dan mati bersama pasukan aliansi. Awan darah yang menutupi langit tidak bergerak saat pasukan aliansi menunggu dengan sungguh-sungguh. Aroma darah yang kaya melayang di langit. Namun, keheningan semacam ini tidak membuat seseorang menjadi rileks. Ini karena semua orang bisa merasakan perasaan badai yang akan segera terjadi. Keheningan yang menekan berlanjut selama sekitar 1 jam. Akhirnya, riak naik di dalam awan darah, yang telah menutupi Central Plains selama lebih dari setengah tahun. Setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah di depan mata banyak orang. Segera setelah itu, suara angin kencang muncul.
Sosok yang mengendarai kabut hitam menyerbu ke segala arah dari awan darah seperti air banjir. Akhirnya, mereka melayang di luar penghalang pertahanan yang besar. Mata mereka sangat dingin saat mereka menatap massa hitam di dalam. Klan Hun akhirnya di sini. Ekspresi banyak orang menjadi agak pucat saat mereka melihat pasukan besar yang menutupi langit. Meski mereka sudah mengantisipasi adegan ini, namun hati mereka masih merasakan kengerian dan keputusasaan yang tak ada habisnya saat momen ini akhirnya tiba. Tentara klan Hun ditangguhkan di langit. Mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang pertahanan di bawah seperti sekawanan serigala ganas. Tiba-tiba, sebuah jalur terbentuk di dalam ketentaraan. Segera setelah itu, warna darah muncul dari kejauhan. Setelah itu berubah menjadi lotus darah, yang dipenuhi aura berdarah tak berujung, dan melayang di depan pasukan klan Hun. Teratai darah digantung di langit. Sosok manusia dengan rambut berdarah berantakan duduk di atasnya. Bau berdarah yang meresap ke langit telah mencapai tingkat yang ekstrim. Akhirnya, udara bergerak dan aura berdarah menggumpal menjadi tetesan darah di semua tempat. Hujan darah turun dan berceceran di pelindung pertahanan. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya menatap tajam ke sosok manusia yang duduk di teratai darah. Kedua tangannya tanpa sadar mengepal erat. Aura itu terlalu menakutkan. Gu Yuan, kamu telah kalah. Hun Tiandi duduk di atas teratai darah. Rambut panjang berlumuran darah di belakangnya menari tertiup angin. Mata merah tua itu tersenyum menatap kelompok Gu Yuan di dalam penghalang pertahanan saat dia perlahan berkata. Mata Gu Yuan tenggelam. Ia berseru, Hun Tiandi, suku kuno telah lama mengadakan perjanjian informal bahwa perang kita tidak akan merugikan rakyat biasa. Tindakanmu ini pasti akan mendapat balasan. Lelucon yang luar biasa. Hun Tiandi tertawa pelan. Segera, tubuhnya perlahan berdiri dari lotus darah. Dia tampak seperti penguasa dunia ini yang menghadap ke daratan. Aku yang sekarang telah melampaui dunia ini. Siapa yang bisa menghukum saya? Aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, benua Doki akan menjadi milik klan Hun saya. Suara Hun Tiandi mengandung darah haus darah yang tak berujung saat bergema di langit. Itu menyebabkan ekspresi semakin banyak orang menjadi pucat. Mengingat cara klan Hun bertindak, jika itu benar-benar menguasai benua Doki, kemungkinan semua orang harus hidup dalam ketakutan yang tak ada habisnya dan terus-menerus di masa depan. Aku adalah pemenang terakhir dari perang ini. Cahaya darah melonjak di mata Hun Tiandi. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke penghalang di bawah, yang melindungi banyak orang. Tiba-tiba telapak tangannya mengepal. Gu Yuan, mengingat kamu pernah menjadi lawan yang bisa menandingiku, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut kekuatan Dou di hari ini. Hujan berdarah di langit berkumpul saat suaranya terdengar. Itu berubah menjadi garis berdarah yang sangat tipis. Garis darah melintas di langit dengan gaya seperti kilat. Garis hitam sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit saat garis berdarah lewat. Ruang itu sendiri telah langsung dipotong. Di saat yang sama, pelindung pertahanan di bawah, yang dibangun oleh gabungan banyak ahli, tidak menciptakan riak apapun karena itu hanya meledak di depan banyak mata yang tertegun. Semua orang menjadi tumpul saat mereka melihat pertahanan terakhir menghilang. Terlepas dari bagaimana darah menghujani tubuhnya, aroma berdarah menyebabkan mereka merasakan kematian mendekati. Hanya serangan acak belaka dan pertahanan yang dibentuk oleh Zhu Kun dan banyak pasukan aliansi bersatu. Ekspresi kelompok Gu Yuan menjadi jelek saat mereka menyaksikan penghalang pertahanan dihancurkan. Mereka juga menjadi sangat suram. Kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini bahkan menyebabkan mereka bergidik. Dalam formasi, ekspresi Gu Yuan suram. Tubuhnya terangkat ke udara dan tiba-tiba berteriak dengan keras.
Meskipun dia jelas sadar bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia harus tetap bertarung sampai akhir. Tentara aliansi yang padat juga berteriak dengan marah setelah mendengar Gu Yuan berteriak dengan keras. Teriakan mereka mengguncang tanah. Do Qi yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Momentum tersebut bahkan berhasil menebarkan sebagian awan darah yang menutupi langit. Cermin Gu Di. Tubuh Gu Yuan melayang di Do Qi yang luas dan tak berujung. Segel yang dibentuk oleh tangannya telah diubah. Do Qi berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi cermin kuno energi yang berukuran puluhan ribu kaki. Setelah mengumpulkan Do Qi dari begitu banyak ahli, kehancuran yang mengerikan seperti riak segera muncul dari dalam cermin kuno. Gu Yuan dan yang lainnya memahami kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini. Oleh karena itu, mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka pada serangan pertama. Kekuatan banyak orang dikumpulkan bersama dengan kekuatan formasi untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Grup, Gu Yuan meludahkan seteguk darah esensi saat cermin cahaya energi muncul. Darah tersebar ke cermin cahaya. Dengan segera, cahaya muncul darinya. Swoosh! Gu Yuan memasang ekspresi serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Akhirnya, seseorang bisa melihat cermin cahaya energi itu bergetar hebat. Pilar cahaya, yang berukuran ratusan ribu kaki, tiba-tiba meletus. Bahkan udaranya sendiri hancur kemanapun pilar cahaya lewat. Pilar cahaya telah menembus seluruh langit. Itu terlihat jelas ke seluruh Central Plains. Hati semua orang terangkat pada saat ini. Bahkan Hun Tiandi kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan sekuat itu, bukan? Hun Tiandi, yang berdiri di atas teratai darah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, hanya tersenyum acuh tak acuh. Telapak tangan berwarna darah itu melesat ke arah pilar cahaya menakutkan menuju ke arahnya dari bawah. Jari-jarinya terulur dan ditekan dengan lembut. Pecah. Sebuah kata lembut terdengar dan naga yang marah seperti pilar cahaya tiba-tiba berhenti ketika dia masih 10 kaki atau lebih dari Hun Tiandi. Jari Hun Tiandi itu juga dengan lembut mendarat di tiang lampu. Ledakan. Bahkan riak energi sedikit pun tidak terbentuk saat jari itu mendarat. Pilar cahaya yang tampaknya tak tertandingi itu runtuh 1 inci di bawah mata tertegun itu. Akhirnya, benda itu mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi titik cahaya yang jatuh dari langit. Gu Yuan, aku akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Hun Tiandi menatap ekspresi jelek Gu Yuan di bawah. Dia tersenyum tipis saat dia perlahan berkata. Chapter 1644. Hujan darah turun dari langit ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya menjadi merah pada saat ini. Apakah ini kekuatan seorang elit Dodi? Bahkan hati Gu Yuan tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam setelah melihat serangan yang begitu mengerikan dihancurkan oleh Hun Tiandi dengan mudah. Tidak heran sangat sulit untuk mencapai level ini. Kesenjangan di antara mereka berdua seperti dua dunia yang sangat berbeda. Kamu benar-benar berfantasi tentang menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu ini. Mata merah Hun Tiandi menatap Gu Yuan. Nada suaranya mengandung ejekan samar. Dia segera melambaikan tangannya. Cahaya darah keluar dari tangannya. Setelah itu, semua orang melihat bahwa gunung di bawah dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung dibantai. Tidak ada yang bisa melarikan diri atau menolak. Ekspresi semua orang sekali lagi berubah setelah melihat teknik ganas Hun Tiandi ini. Yang disebut tentara aliansi ini tampak sangat tidak signifikan saat ini. Gu Yuan, saya telah memberi Anda kesempatan saat itu. Sayangnya, Anda tidak memegangnya. Mata darah Hun Tiandi menatap Gu Yuan saat dia perlahan berkata, biarkan semuanya berakhir di sini. Hun Tiandi mengagumi banyaknya wajah yang bernuansa ngeri dan putus asa. Tiba-tiba merasa sedikit malas. Hal-hal yang dia anggap merepotkan untuk ditangani saat ini mengalami kesulitan untuk menarik perhatiannya. Seorang elit Dodi sama seperti dewa dunia ini. Semua orang seperti semut di matanya. Jari
Panjang Hun Tiandi ditekan dengan lembut saat dia berbicara. Dunia segera berfluktuasi. Ki berdarah tak berujung berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya darah yang langsung bergegas menuju Gu Yuan. Hati Gu Yuan kaget saat melihat serangan Hun Tiandi. Doki di dalam tubuhnya buru-buru bersiul. Namun, ia sedang bersiap melakukan manuver energi alam untuk melakukan pertahanan saat Hun Tiandi tersenyum. Dia menekan jarinya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Setelah suara ini terdengar, Gu Yuan segera terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan energi di dunia. Perubahan tak terduga ini menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke ekspresi Gu Yuan. Alasan seorang elit Doseng begitu kuat bukanlah karena kekuatan besar Doki mereka. Sebaliknya, itu karena mereka dapat melakukan manuver energi alami tanpa hambatan untuk menyerang dan bertahan. Namun, hanya suara lembut Hun Tiandi yang mampu menghentikan kemampuan seorang elit Doseng. Dengan cara ini, itu setara dengan mematahkan lengan Gu Yuan. Jari hitam menghancurkan Gudi. Perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan seseorang merasa terkejut. Namun, Gu Yuan sangat berpengalaman. Setelah mendeteksi bahwa dia tidak dapat melakukan manuver energi alam, Doki di dalam tubuhnya melonjak hingga batasnya. Teriakan pelan terdengar. Doki yang mengerikan berkumpul menjadi satu jari besar. Jari itu ditutupi dengan garis-garis misterius. Setelah itu, dengan kejam menyerang ke arah cahaya darah. Bang! Cahaya darah dan jari besar seperti nyata tiba-tiba bertabrakan di udara. Grup, pertahanan Doki yang tampaknya keras meledak dengan cepat dengan sangat mudah saat keduanya bertabrakan. Akhirnya, lampu darah dengan kejam menabrak tubuh Gu Yuan sesaat kemudian. Seteguk darah merah dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung mundur. Untungnya, Zukun turun tangan dari belakang, membantunya menstabilkan tubuhnya. Keberadaan Dodi mendominasi dunia ini. Anda benar-benar terlalu naif untuk menggerakkan energi alam di depan saya. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan ke awan darah padat di langit. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Awan darah bergolak. Tiba-tiba terdengar suara petir. Petir besar berwarna darah turun dari langit. Itu memotong ruang kosong dan dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Ambil formasi dan serang. Gu Yuan buru-buru menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat dia berteriak dengan suara tegas. Jika petir darah ini dibiarkan menyerang, pasukan aliansi pasti akan menderita luka serius dan kematian. Tentara aliansi dengan cepat mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan keras Gu Yuan. Doki yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul menjadi naga Doki yang besar. Itu kemudian menyerbu ke depan dan dengan kejam bertabrakan dengan petir berwarna darah. Bang-bang, dua makhluk besar bertabrakan di langit. Cahaya menyilaukan yang menyilaukan bersinar di setiap sudut Central Plains. Namun, keterikatan keduanya tidak bertahan lama sebelum petir darah iblis itu dengan paksa menyebarkan naga Doki yang besar. Grup, ekspresi pucat muncul di wajah banyak ahli di pasukan aliansi saat naga besar itu menghilang. Semuanya memuntahkan seteguk darah bersama. Jelas, mereka terluka oleh serangan balik itu. Satu orang saja yang mampu melawan seluruh pasukan aliansi. Kekuatan seorang elit Dodi benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Terlepas dari seberapa besar kelompok itu, tampaknya sama sekali tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Gu Yuan dan Zukun bertukar pandang. Mereka memperhatikan keterkejutan di mata pihak lain. Meskipun mereka sudah mengira bahwa Dodi elit akan sangat menakutkan, mereka masih kesulitan mempercayai kenyataan yang muncul di depan mereka. Meskipun telah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka sebenarnya tidak dapat menghentikan seorang Hun Tiandi. Dodi, terlalu menakutkan. Wajah Yan Jin dipenuhi dengan kepahitan. Mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi kekuatan semacam itu. Terlepas dari apa situasinya,
Kita akan dapat membalikkan keadaan selama kita bisa menyeret semuanya sampai Xiao Yan muncul. Gu Yuan mengatupkan giginya dan berkata. Yan Jin dan yang lainnya sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Bukan karena mereka ingin menunda masalah ini. Namun, menghadapi kekuatan mutlak Hun Tiandi, semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda sedikit lebih lama. Aku bisa merasakan segel naga, yang aku tinggalkan di tubuh Xiao Yan, menjadi semakin pingsan. Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh elit biasa Doseng. Ziyan di samping tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Dia dan Xiao Yan dihubungkan oleh segel naga. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya untuk mempelajari situasi Xiao Yan yang sebenarnya, dia dapat mengandalkan ria kuat dari segel naga untuk menebak kondisi Xiao Yan. Hati kelompok Gu Yuan bergetar saat mendengar ini. Mata mereka yang awalnya sedikit suram menunjukkan ekspresi gembira. Ini kemungkinan besar merupakan berita heboh yang mereka terima selama periode waktu ini. Kalau begitu, kita harus memblokir orang ini hari ini tidak peduli apa yang terjadi, Zukun mengangkat kepalanya. Dia memandang Hun Tiandi, yang tampak seperti setan kecil saat dia berdiri di atas teratai darah di langit. Sedikit keganasan melintas di matanya. Gu Yuan, atur ulang pasukan aliansi. Aku akan melawannya. Zukun tidak menunggu balasan dari Gu Yuan setelah kata-katanya ini terdengar. Tubuhnya langsung melesat ke arah langit. Segera setelah itu, dia memutar tubuhnya. Seekor naga besar, yang ukurannya membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, muncul di langit. Naga yang besar dan kuat itu mungkin hampir tidak berhasil menyebarkan bau darah yang memenuhi tempat itu. Naga Void kuno, Hun Tiandi memandangi naga besar yang melayang di langit. Beberapa ketertarikan muncul di matanya. Dia tertawa, saya membutuhkan kuda sekarang karena saya telah maju ke kelas Dodi. Jika Anda tunduk kepada saya dapat melindungi suku naga Void kuno Anda. Apa yang kamu katakan, Bang? Zukun tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Dia melebarkan mulut naganya. Cahaya ungu emas dengan kejam menembak ke arah yang terakhir sambil disertai dengan kekuatan penghancur. Orang yang keras kepala. Tanpa sadar Hun Tiandi menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersebar di mana-mana. Dia menggerakkan tubuhnya dan dia muncul di atas tubuh naga besar dengan gaya seperti hantu. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan banyak sisik naga ungu emas pecah. Darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun. Mengaum. Rasa sakit hebat yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Zukun berjuang keras. Tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan ruang itu sendiri hancur setiap kali berguling. Ledakan. Mata darah Hun Tiandi tampak acuh tak acuh. Dia sekali lagi menginjak dengan kejam dengan kakinya. Tubuh besar puluhan ribu kaki itu telah dengan paksa diserbu oleh tubuhnya sampai jatuh dari langit. Itu menghancurkan pegunungan di bawah menjadi jurang yang dalam. Banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat bahwa bahkan Zukun dengan mudah dikalahkan oleh Hun Tiandi. Pertarungan yang tidak menarik. Tubuh Hun Tiandi sekali lagi kembali ke teratai darah. Dia melirik wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, teratai darah menopangnya saat dia perlahan naik ke langit. Biarkan semuanya berakhir. Saya tidak suka nama Central Plains. Oleh karena itu, tempat ini akan dihancurkan. Hun Tiandi mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Setelah itu, dia mengarahkannya ke awan darah yang tersebar di Central Plains. Ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Bang! Awan darah tebal itu tiba-tiba bergejolak saat Hun Tiandi mengayunkan tangannya. Energi dahsyat yang meninggalkan satu mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya.
Dalam sekejap mata, kilat merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyala dan muncul di dalam awan darah. Bang bang bang. Petir berwarna darah ini, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, baru saja muncul ketika itu menghantam Central Plains di bawah dari segala arah. Segera, seluruh Central Plains bergetar saat ini. Tanah terbelah. Setiap tempat di mana petir darah turun berakhir dengan kehancuran sendiri karena suara yang dipancarkannya. Ini termasuk bahkan mereka yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan dari penghalang pertahanan. Tubuh jutaan atau puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan darah turun. Dalam sekejap, area di sekitar aliansi telah berlumuran darah kental. Tak terhitung banyaknya orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan menuju markas besar aliansi. Pemandangan itu seolah-olah hari kiamat telah tiba. Bajingan. Mata Gu Yuan hampir pecah saat dia menyaksikan adegan ini. Banyak ahli dari aliansi disambar petir darah. Tanpa kecuali, tubuh dan bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang. Hahaha. Cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin intens saat dia melihat Central Plains, yang berlumuran darah. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di udara yang dipenuhi oleh kilat darah. Seolah-olah dia adalah iblis yang memusnahkan dunia yang telah keluar dari tanah iblis. Semua kekuatan, mundur dan bertahan. Suara Gu Yuan sedikit serak saat dia berteriak. Di bawah petir darah yang turun, pasukan aliansi telah berakhir dengan kematian dan luka yang mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akhirnya mati di dalamnya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan menahan dengan kuat. Ziyan dan para wanita lainnya menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka. Bagian belakang gigi mereka tanpa sadar menggigit bibir mereka. Situasi ini bahkan menyebabkan mereka tanpa sadar merasa putus asa. Kailin memeluk Xiao Xiao dengan erat di pelukannya. Dia tidak mengizinkan yang terakhir untuk menonton pembantaian berdarah seperti itu. Mumi, apakah ayah akan muncul? Wajah kecil Xiao Xiao bersandar di bahu Kailin. Tubuh kecilnya gemetar dengan lembut. Baik Xiao Xiao, ayah pasti akan muncul. Dia masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao. Kailin menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat menakutkan meletus dari dalam tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya. Kekuatan ini jauh melampaui miliknya dalam sekejap. Boom boom. Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak, tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya menjadi 1 inci lebih tinggi dengan segera. Aura mereka juga melonjak gila-gilaan. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Garis keturunan Dodi di tubuh mereka telah diaktifkan. Gu Yuan terkejut saat melihat adegan ini. Sukacita liar muncul di wajahnya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan lapisan api yang cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong. Mereka berubah menjadi penghalang api yang tak tertandingi yang menyelimuti area dalam radius 5.000 km dari aliansi Sky Mansion. Bang bang, petir darah dengan kejam menghantam penghalang api. Namun, itu tidak mudah dihancurkan seperti sebelumnya. Sebaliknya, nyala api itu berputar dan membakar darah petir menjadi tidak ada. Api menggelinding di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti oleh api yang cemerlang. Wajah Gu Yuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang terbentuk dari selamat melalui bencana saat mereka melihat sosok api. Xiao Yan, kami telah mencapai batas kami. Segala sesuatu yang lain harus bergantung pada Anda. Chapter 1645. Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang menakutkan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah menguap dengan cepat. Ketua aliansi, itu kepala aliansi Xiao Yan. Ketua aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Salam kepada ketua aliansi.
Proteksi api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik terhenti. Banyak pasang mata terlempar ke langit. Akhirnya, mereka berkumpul pada sosok yang familiar di dalam nyala api yang cemerlang. Segera, wajah semua orang menampakkan kegembiraan dan kegembiraan yang liar. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut dalam kegembiraan mereka. Harapan demi keputusasaan menyebabkan wajah mereka, yang masih memiliki kepanikan yang masih ada, robek dari kegembiraan besar mereka. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiaoyan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam kultus seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar dengan liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota aliansi Sky Mansion juga mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan total. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api terbuka. Akhirnya, nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Benar-benar Xiaoyan. Sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama dalam jarak pendek dari markas aliansi. Dari kelihatannya, semuanya berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. "Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia?" Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang pernah dia latih di Akademi Jianan saat itu benar-benar mencapai puncak sebenarnya di benua itu. "Haha, Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat itu di akademi, kekuatannya masih sama dengan kekuatanku." Pria itu secara mengejutkan adalah orang yang bernama Tombak Liu Qing di Akademi Jianan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, di mana sosok yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di akademi dalam saat itu, akan benar-benar mencapai tahap seperti itu. Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Semuanya menghela nafas secara emosional. Xiaoyan. Banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan padat di mata mereka saat mereka melihat sosok yang mereka kenal. Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Dodi. Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin?" Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi galak saat dia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi tak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun, setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Ini terutama terjadi karena orang ini hanyalah seekor semut, yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu. Ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai batasnya. "Haha,
kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Dodi. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul setelah nyala api tersebar. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi, yang sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Senyuman tanpa sadar terbentuk. Mata hitam yang awalnya gelap saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Semacam fluktuasi khusus sedang dipancarkan darinya. Menghadapi riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xiao Yan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada sedikit pun riak doki di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat biasa. Namun, hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan apa yang ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma dewa kuno Tusi. Bagaimanapun, Hun Tiandi bukanlah orang biasa. Setelah mengalami guncangan awal, riak di mata darahnya juga menjadi tenang. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiao Yan dan berbicara dengan suara padat. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiao Yan tertawa pelan. Brengsek nihility devouring flame. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan segera, matanya menyapu tanah ini, yang akan segera hancur. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat ke Zukun, yang dikirim terbang ke tanah oleh tendangan dari Hun Tiandi. Luka ganas di tubuh Zukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Zukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara dengan Xiao Yan, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Tetua Zukun, mohon istirahat sebentar. Xiao Yan berkata dengan suara lembut. Dimengerti. Meskipun suara Xiao Yan tampak cukup lembut, Zukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu sepertinya melampaui dunia ini. Di bawahnya, bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera, dia mengangguk dan berkata, kami akan menjaga dari pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Dodi akhirnya hanya bisa ditangani oleh Dodi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu ke bawah. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Dari kelihatannya, Hun Tiandi jelas berniat untuk membunuh mereka semua. Metode yang sangat kejam. Anda benar-benar telah membuat pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio tingkat D, Xiao Yan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kita semua. Jika Anda kalah, tidak ada tentara aliansi yang tersisa. Jika Anda dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Dia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Dia akan membunuh mereka yang harus dia bunuh. Haha, bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak. Darah mengerikan ki meletus dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung di dalam darah ini sangat kuat. Anggota balai klan Hun, mundurlah 5000 km. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es, lautan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Pertarungan antara dua elit Dodi bisa menghancurkan dunia. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan seorang elit Doseng pasti akan mati di tempat. Apalagi semua orang paham bahwa yang menjadi kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi.
Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. Xiao Yan, hari ini adalah hari di mana aku telah menjadi dewa. Xiao Yan, kamu harus membiarkanku melakukan pertempuran yang menyenangkan. Darah yang sangat besar Qi menyebar di mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah. Pada saat ini, kebanggaan yang membumbung hadir. Orang ini mungkin kejam tetapi dia juga bisa dianggap sebagai individu yang sombong dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Aku akan bergabung denganmu sampai akhir. Ada juga sedikit kegembiraan melonjak di mata Xiao Yan. Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Douqi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menghentikan nafas mereka saat mereka melihat ke langit, yang telah menjadi kosong hampir seketika. Keduanya tidak menyerang tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung. Keributan. Lautan darah menutupi langit. Warna merah pada mata Hun Tiandi sepertinya menjadi lebih pekat. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Bang! Seluruh langit bergetar saat dia mengambil langkah maju ini. Lautan darah yang mengerikan berubah menjadi gila. Itu langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu kaki besar karena dengan kejam menyapu Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah ratusan ribu kaki yang sangat besar. Mata Xiao Yan, yang berisi cahaya cemerlang, menatap gelombang darah, yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Doseng bersama dengan jiwanya. Api, ayo! Xiao Yan menggerakkan mulutnya. Suara lembut keluar. Saat itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang yang besar. Magma merah melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya, itu melayang di langit, berubah menjadi gelombang magma besar yang bentrok dengan gelombang darah. Ledakan. Tanah itu bergetar. Hujan darah yang disertai magma turun dari langit bagaikan badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak heran bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dodi elit, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiao Yan telah menerima serangannya dengan mudah. Ini berarti Xiao Yan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya melangkah sementara ke dalamnya. Jantung darah iblis mengikis petir. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi Central Plains. Awan darah segera berguncang dengan kuat seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Bang bang bang. Selama awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut, ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam gelap di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Di saat berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat darah melesat ke arah Xiao Yan di bawah dalam badai seperti mode. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Gu Yuan. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir darah yang turun dari segala tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam petir darah. Jika seseorang terkena dan aura ganas memasuki tubuh seseorang, itu akan merusak pikirannya. Api yang cemerlang dengan cepat menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulut besarnya. Segera, dunia menjadi sunyi. Nyala api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, api cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila di langit. Seluruh negeri bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang dicengkeram saat mereka melihat petir darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit.
Pertukaran yang menakutkan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas besar aliansi. Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertarungan yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dodi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi, namun, bagaimanapun juga, Hun Tiandi adalah kepala klan dari klan Hun. Seorang elit Dodi juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tusi. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cemas. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu.